Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Sekarang kita akan belajar PPKN masih, yaitu di pertemuan yang keempat untuk kelas 10. Kita urutannya adalah akan menjawab pertanyaan dulu yang ada dituliskan di YouTube saya di kolom komentar, terutama itu akan saya bahas, ya bukan dibahas sih, tapi lebih kepada hanya menjawab pertanyaan saja begitu ya, seperti itu. Saya senang banget ketika ada siswa yang nanya sama saya, karena itu tandanya dia ingin mengetahui lebih gitu tentang PPKN, mengetahui lebih tentang tentang kePKN-an lah pada prinsipnya, politik, hukumnya, hubungan internasional dan sebagainya. Senang banget gitu karena membuat saya itu jadi berpikir lama gitu, karena kadang Anda itu ada yang bertanyanya itu hal-hal yang mungkin beberapa orang kok bisa gitu ditanyain oleh seorang anak yang baru kelas 10 gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa sekarang kita akan belajar tentang Kementerian Negara. Namun untuk Kementerian Negara sepertinya begitu ya, sepertinya ada tugas gitu. Jadi Anda mengerjakan tugasnya nanti di e-learning. Jadi nanti akan saya buat penugasan. Penugasannya nanti Anda harus upload di e-learning juga gitu ya. Tugasnya seperti apa nanti dilihat di mungkin di akhir-akhir video kali ya, seperti itu. Oke, maaf mungkin mata saya agak kurang ini karena saya take-nya ini jam 2 pagi ya, jadi agak seperti ngantuk gitu, seperti itu. Tapi saya tetap semangat, insya Allah tetap semangat gitu ya. Kita lanjutkan. Maaf ya, ini bukan saya sok sibuk gitu ya, cuman ya pas lagi pengen mungkin ya udah sekarang aja gitu, seperti itu. Mungkin kita pernah dalam kondisi yang seperti itu, kayaknya mending sekarang aja deh gitu. Seperti itu. Oke, next yaitu kita akan jawab pertanyaan dari Ananda Faiz Ali. Dia bertanya tentang Pak, di zaman sekarang negara yang monarki absolut itu bisa diganti nggak? Wait. Jam 2 pagi. Pak, di zaman sekarang negara yang monarki absolut bisa diganti nggak? Misalnya kayak revolusi Prancis. Oke, berarti maksudnya mungkin di negara yang sekarang itu yang menerapkan monarki absolut itu bisa diganti atau tidak? Sebenarnya bisa diganti atau tidak itu bukan sebuah berbicara tentang konstitusi atau peraturan gitu. Apakah ada aturannya bisa diganti atau tidak, atau negara mana bisa diganti dan sebagainya. Revolusi itu memang keinginan rakyat gitu. Kalau kita pelajari sih revolusi sampai saat ini nggak ada revolusi kekuasaan yang membuat revolusi itu adalah penguasa, tuh nggak ada gitu. Jadi revolusi itu adalah karena rakyat gitu. Maksudnya rakyat, warga negara atau people lah gitu, seperti itu, masyarakat dan sebagainya gitu. Dan sedikit mungkin tentang revolusi Prancis ini bagi yang belum tahu gitu ya. Kalau yang udah tahu ya alhamdulillah, mungkin Faiz Ali ini sudah tahu bagaimana revolusi Prancis gitu ya, seperti itu. Sedikit aja mungkin bagi just for recall gitu ya. Monarki Prancis itu kan kalau di catatan bukunya ada buku Babon Sejarah Dunia, penerbitnya Jogja, tapi saya lupa maksudnya namanya bukan Jogja, tapi penerbitnya dia itu perusahaannya itu di Jogja gitu. Buku Babon Sejarah Dunia, coba cek di Google, kali-kali ada gitu ya. Saya lupa penerbitnya siapa dan apalagi juga pengarangnya, saya lupa gitu, seperti itu. Oke. Jadi revolusi Prancis itu yang pertama itu setelah revolusi ya, atau revolusi Prancis itu kan 10 tahun ya, 10 tahun, sekitar 10 tahun itu revolusi Prancis itu berjalan. Nah, ketika revolusi Prancis itu kan berarti monarkinya kan udah selesai gitu. Monarki absolutnya kan udah selesai.
Terus kemudian itu berganti-ganti selama 10 tahun itu. Karena mungkin mencari bentuk yang baru. Bukan mungkin sih, sebenarnya lebih kepada akhirnya seperti perbedaan memandang sebuah bagaimana cara bernegara gitu ke sana. Tapi langsung aja. Jadi yang pertama itu monarki konstitusional. Awalnya kan monarki absolut. Nah, ini monarki konstitusional. Kalau monarki konstitusional itu adalah monarki yang dibatasi oleh konstitusi. Artinya monarki tersebut itu dibatasi oleh undang-undang. Yang membuat undang-undangnya adalah parlemen. Ada semacam dewan di Perancis waktu itu. Salah satu isinya adalah yang paling kentara dan paling sering dibahas di buku-buku itu adalah mengenai penghapusan hak-hak keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan waktu itu. Seperti itu. Jadi hak-hak keluarga bangsawan dari mulai anaknya, cucunya, keturunannya dan sebagainya itu semuanya dihapuskan hak-haknya. Diawali yang sependek pengetahuan saya itu di yang runtuhnya penjara Bastille itu, penjara Bastille runtuh dan sebagainya. Oke, kemudian next setelah monarki konstitusional akhirnya menjadi pemerintahan yang konvensi, negara konvensional berdasarkan konvensi gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan para penguasa waktu itu. Nah, di zaman pemerintahan yang ini mungkin Anda pernah mendengar Robert Pierre, mungkin pernah dengar ya. Ya, Mas Robert ini nggak tahu orang Jawa bukan ya, bukan otomatis. Dia membuat sebuah bersama dengan teman-temannya, bukan hanya dia aja sebenarnya, Mas Robert ini. Dia itu membuat sebuah kebijakan yang pokoknya anti banget sama keluarga kerajaan, termasuk ke dalam ratu-ratunya, rajanya dan sebagainya. Pokoknya nggak suka sama sekali. Seperti itu. Bukan nggak suka kali, karena kalau nggak suka seperti pemikiran saya pribadi, tapi merujuknya kepada seperti itu. And you know what? 2000 500. Jadi sekitar 2.500 people 2.500 rakyat di Perancis waktu itu yang menentang pemerintahan modal yang konvensi ini, berdasarkan konvensi ini, yang menentang penguasa waktu itu, karena memang terkenal kejam dan juga keras gitu terhadap pengambilan kebijakannya itu gitu. Itu ada 2.500 people, 2.500 rakyat yang dieksekusi di publik gitu ya, dieksekusi di publik karena menentang pemerintahan yang seperti ini. Terus kemudian mungkin yang terkenal, mungkin Anda pernah dengar Louis ke-16 dan juga Marie Antoinette. Saya nggak tahu bahasa kalau logat Prancis itu kayak apa gitu. Marie Antoinette apa nggak tahu gimana bacanya gitu. Mungkin Anda pernah dengar mereka itu berdua itu dieksekusi di publik, yaitu dengan giletin yang pisau yang dari atas gitu, seperti itu. Dan itu katanya termasuk hukuman mati yang manusiawi gitu. I don't think so. Tapi ya oke, dianggap dalam buku-buku dalam beberapa buku dinyatakan itu paling manusiawi karena katanya nggak ada rasa sakit, sudah selesai, seperti itu. Tapi kejam, sadis menurut saya, seperti itu. Mungkin di zaman ini iya kali ya, kejam, sadis. Mungkin di zaman yang dulu mungkin jadi berbeda, karena saya nggak tahu gimana suasana kebatinan waktu itu rakyat, mungkin gimana gitu, saya tidak terlalu paham karena buku yang saya baca nggak membahas tentang situasi kebatinannya itu. Seperti itu. Oke, mungkin Marie Antoinette giletin itu di giletin waktu itu dan akhirnya dibunuh, dibengkal sebagainya. Itu di zaman-zaman itu gitu. Nah, terus kemudian akhirnya pemerintahan kemudian mulai berubah, yaitu dengan pemerintahan dengan dewan. Jadi dewan ini seperti Swiss. Jadi ada 6 direktur, tapi namanya 6 direktur. Jadi bukan presiden, tapi ada 6 direktur. Dia menguasai, ada yang politik, ada yang pemerintahan dan sebagainya gitu. Dia ada direkturnya.
seperti itu. Nah, direktur-direktur ini memerintah secara berbarengan, seperti itu. Direktur ini dipilih oleh parlemen, gitu. Nah, apa namanya? Si direktur ini dipilih oleh parlemen dan parlemennya itu dipilih oleh rakyat. Cuman yang jadi persoalan itu seperti ini. Waktu itu banyak pertentangan, yaitu parlemennya ini kan dipilih oleh rakyat, cuman rakyatnya itu selektif, yaitu seorang laki-laki atau pria dewasa yang membayar pajak. Jadi yang di luar itu dia nggak berhak untuk memilih. Nah, itu banyak banget pertentangan, terutama dari sisi wanita gitu. Ya, bahasa mudahnya kalau zaman sekarang ya gue juga mau gitu kan, untuk milih dan menentukan negeri Perancis kayak apa dan sebagainya gitu. Nah, itu begitu posisinya, seperti itu. Akhirnya banyak pertentangan dan sebagainya. Kemudian sistem pemerintahan karena banyak mengganggu stabilitas nasional sebagainya, akhirnya berubah kembali sistem pemerintahannya. Berubah kembali menjadi apa? Yaitu berubah kembali menjadi pemerintahan konsulat. Pemerintahan konsulat itu maksudnya gimana? Jadi ada 3 konsulat yang diusulkan, yang bukan diusulkan sih, maksudnya udah jadi 3 konsulat, yaitu ada 3 orang. Saya ingat itu, maaf yang salah satunya saya nggak lupa, yaitu yang pertama Napoleon Bonaparte, kemudian yang terakhir itu Lebrun, saya lupa karena bahasanya Viceres apa gitu saya lupa, tapi it's very important bukan di 2 orang ini, tapi yang paling utamanya itu adalah Napoleon Bonaparte, karena memang yang paling akhirnya terkenal dan juga dianggap berjasa banget menjadi untuk pembangunan di Prancis waktu itu adalah Napoleon Bonaparte katanya, seperti itu. Nah, akhirnya oleh Dewan Parlemen Prancis itu, karena jasanya Bapak Napoleon ini, berjasanya untuk pembangunan Prancis, katanya untuk kemajuan Prancis, itu akhirnya diusulkan untuk dinobatkan sebagai Kaisar Prancis, seperti itu. Lalu kemudian oleh Paus, saya lupa Paus yang keberapa, oleh Paus akhirnya diangkat gitu ya, diangkat sebagai Kaisar Prancis waktu itu. Namun berdasarkan catatan sejarahnya itu Napoleon Bonaparte itu ketika sudah jadi di Kaisar Prancis itu membawa ke zaman monarki kembali. Jadi udah mulai ada semacam riak-riak gitu, atau semacam gestur politik yang menjadikan dia itu seperti mau membawa kembali Prancis itu ke zaman monarki. Salah satunya adalah dengan nepotismenya, yaitu kerabat-kerabat dan juga saudara-saudara Napoleon diangkat ke pemerintahan, dan itu dianggap sebagai layaknya seperti nepotisme, dan nepotisme itu layaknya seperti dulu saja gitu, di zaman dulu, seperti itu. Akhirnya kemudian pertentangan banyak, akhirnya pertentangan itu mulai membuat hati rakyat jadi ramai lah, maksudnya ramai itu maksudnya banyak pertentangan gitu. Akhirnya waktu itu banyak banget gitu pertentangan itu. Lalu kemudian Napoleon Bonaparte melarikan diri. Kemudian setelah melarikan diri balik lagi dan memerintah lagi. Terus akhirnya Napoleon Bonaparte akhirnya juga selesai. Terus kemudian digantikan. Nah, ini sebenarnya yang uniknya lagi itu adalah keluarga kerajaan yang dulu itu banyak yang ngumpet gitu ya, itu malah mulai mengambil hati rakyat waktu itu. Akhirnya mulai goyah tuh hati rakyat Prancis tuh, yang dimana mungkin dulu itu ada banyak gitu yang membenci monarkinya, tapi akhirnya merindukan di zaman monarki zaman dulu gitu, seperti itu. Oke, sorry kayaknya terlalu panjang, tapi ya revolusi Prancis gambarannya seperti itu gitu. Oke, selanjutnya ini maaf mungkin kepada Faiz Ali, saya tidak bisa menjawab semuanya kali ya, tapi pada prinsipnya untuk di zaman monarki absolut bisa diganti atau tidak ya tadi tergantung si people-nya, seperti itu. Oke, kemudian dari Davin Arya Nirwasita,
Permisi Pak, saya Davin dari 10 IPS mau tanya. Di Indonesia kan ada nggak orang-orang yang masuk blacklist terus jadi buronan selama bertahun-tahun? Eh, Anda tahu Interpol kali? Interpol.go.id kali ya. Interpol. Indonesia masuk ke sana karena dulu lama banget ya Indonesia udah masuk Interpol. Waktu itu Indonesia masih sistem pemerintahannya itu masih ada perdana menterinya gitu waktu itu. Indonesia sudah masuk Interpol. Terus kemudian data-data orang-orang blacklist dan orang-orang buronan selama bertahun-tahun itu ada di sana. Tapi kan nggak mungkin Interpol itu yang apalagi yang sifatnya itu kejahatan multinational corporation atau kejahatan itu yang transnasional gitu. Seperti itu. Itu kan kecuali itu banget gitu. Kalau dalam bentuknya penyelidikan kan nggak mungkin diomongin begitu ya. Seperti itu. Mungkin Anda pernah dengar NCB, National Central Bureau Biro Pusat Nasional. Itu adalah yang menggawangi Interpol di Indonesia. Jadi Anda ya masuk aja kali ke web itu ya, seperti itu. Untuk tentang Interpolnya, terus kemudian NCB-nya, silakan Anda masuk ke sana. Ya salah satunya lebih kepada proses advokasi atau bantuan-bantuan hukum, dan juga bantuan-bantuan untuk mengejar jika kemungkinan ke orang itu ke Indonesia atau kemudian orang Indonesia ke luar negeri. Nah itu salah satunya adalah dengan bantuan badan oleh Interpol. Karena memang Indonesia kan sudah meratifikasi perjanjian internasional gitu ya. Meratifikasi itu tentang Interpol diratifikasi, dan salah satu syarat dari Interpol ini namanya konstitusi ICPI ya, seperti itu. Nah di konstitusi itu menyatakan pasal 22 kalau nggak salah, itu menyatakan bahwa harus ada badan gitu. Jadi setiap negara itu harus ada badan yang kaitannya dengan keamanan negara, dan itu menjadi bagian dari Interpol. Terus ada semua badan itu. Akhirnya ada NCB seperti itu. Beda dengan BIN ya, tapi yaudah nanti aja dulu kita ngomonginnya jadi kejauhan. Pada prinsipnya ada atau tidak ada, seperti itu. Tapi kalau yang blacklistnya bertahun-tahun, mungkin Anda bisa dilihat ke ke polri.go.id, itu yang governmentnya, maksudnya yang resmi Polri-nya itu ada. Anda mungkin cari aja di Google ya, banyak seperti itu. Ada tulisannya dari mulai tahun 2020, Januari tahun 2020, ada yang ke belakang 2019 dan sebagainya. Silakan cari aja, banyak udah dengan mukanya dan tulisannya dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya gue jadi pengen nanya gitu, kenapa Davi nanya ini gitu seperti itu. Nanya ini tuh apakah karena ada video di gua itu ada tulisan itu atau gimana gitu, nggak tahu. Tapi ya sudah, ntar aja kali Davin mau jawab, nggak tahu kan. Seperti itu. Oke, lanjut ke Mujahid Hunafa Wijaja. Wijaya atau Wijaja saya nggak tahu. Oke, Pak, usul untuk Korea Utara. Mungkin maksudnya yang sistem pemerintahan Korea Utara itu kayak apa? Nah, konstitusinya Juich. Itu namanya itu. Kemudian ada presiden presiden di Korea Utara itu namanya Kim Il Sung, dan selamanya akan jadi presiden, seperti itu. Jadi meskipun sudah tidak ada, tapi dianggap sebagai presiden sepanjang masa. Jadi di sana nggak ada presiden gitu ya, tapi kalau tugas sebagai presiden banyak, ada satu orang seperti itu, tapi presidennya nggak ada gitu. Jadi namanya Mas Kim Il Sung ini adalah yang memang tetap menjadi presiden itu sepanjang masa. Sistem pemerintahannya seperti apa? Diktatorship gitu ya. Diktator itu di beberapa kondisi dianggap positif, dianggap juga tidak. Tapi kebanyakannya orang ketika dengar kata-kata ini, orang diktator banget nih gitu kan. Seperti itu negatif, seperti itu. Tapi maaf, nggak bisa semuanya karena memang kepanjangan. Seperti itu.
Kemudian sama tentang usulan Kim Il Sung tentang Republik Federal Demokratik Korea buat unifikasi Korea. Kim Il Sung, saya nggak tahu yang dimaksud oleh Anda itu Kim Il Sung-nya, Kim Jong Il-nya, atau Kim Jong Un-nya, seperti itu, yang mengusulkan dengan federal. Terus kemudian kalau di zaman sekarang unifikasi itu kan teori uni itu kan ada uni real, kemudian uni sui generalis, ada yang uni gitu. Nah, 3 teori itu saya nggak tahu Anda mau yang mana, seperti itu. Nah, kalau yang di Korea seperti apa? Kemungkinan untuk jadi negara uni sependek pengetahuan saya sulit kalau uni ya, seperti itu. Tapi kalau uni sui generalis mungkin, tapi si kondisinya mungkin di pimpinannya. Tapi saya nggak tahu maksudnya Anda mau yang mana, jadi saya juga ngejelasinnya mau yang mana, karena dari 3 teori tadi 3-tiganya juga panjang juga, seperti itu. Maaf, bukannya saya Pak Yus nih kepanjangan, nggak semuanya dan sebagainya, bukan gitu juga sih, tapi lebih kepada kan ini supaya menjelaskannya jelas gitu, Anda tuh yang mana gitu yang ditanyainnya gitu, itu doang sih, lebih kepada fokus aja kita mau kemana. Kemudian Indonesia itu bukannya bikameral ya Pak, Indonesia unikameral, bukan bikameral, seperti itu, karena bukan 2 kamar Indonesia itu, banyak kamarnya banyak gitu. Cuman lebih kepada gini, bikameral dan unikameral itu lebih yang dilihat itu antara ada 2 teori. Negara tersebut memperkenalkan atau menerapkan division of power atau separation of power. Indonesia itu division of power, jadi adanya pembagian kekuasaan. Division itu pembagian di teorinya ya. Di teori itu ada division of power, itu pembagian kekuasaan. Dan satu lagi separation of power, yaitu pemisahan kekuasaan. Nah, kalau pemisahan kekuasaan bedanya dengan pembagian apaan? Kalau pembagian itu di antara lembaga negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu ada hubungan dan beberapa melaksanakan fungsi yang berbeda. Ada yang fungsi yang sama, ada yang berbeda. Seperti itu. Contohnya, di Indonesia itu presiden berhak memberikan grasi. Grasi itu kan sebenarnya dimiliki oleh yudikatif di Indonesia. Tapi kalau di Amerika yang separation of power itu enggak, seperti itu, enggak ada istilah model begitu. Tapi pada prinsipnya presiden itu ada yang berhak untuk menghukumi, itu ada, tapi separation tetap di Amerika gitu. Di Indonesia ketika seorang presiden dianggap melanggar konstitusi, itu pada prinsipnya banyak yang harus yang harus dilewati untuk menyatakan bahwa presiden melanggar konstitusi. Tapi itulah karena contoh dari division tadi, pembagian tadi. Kalau di Amerika presiden melakukan sebuah tindak pidana saja, itu udah otomatis Mahkamah Agungnya nggak lihat presiden, si Supreme Courtnya itu nggak lihat presiden, dia langsung aja, Mas, Anda melanggar konstitusi, ambil, selesai, bawa ke penjara, selesai. Nah, terus kemudian ditanya, ini kan presiden, ini gimana dan sebagainya. Oh, iya. That is not by business gitu. Jadi dianggapnya ya udah gitu, bukan urusan gue, terus selalu aja kerjaan gue mah adalah nangkep orang yang melakukan kesalahan dan melanggar konstitusi gitu. Jadi separation dan divisionnya itu lebih kepada dilihat ada fungsi dan tugasnya itu dipisah atau bareng-bareng mengerjakan gitu, seperti itu. Itu yang dilihatnya. Di Indonesia kan ada fungsi yudikatif, dia bisa menasihati eksekutif gitu. Presiden dengan ini membuat membuat undang-undang dengan DPR, seperti itu di Indonesia, karena division, tutup pembagian, seperti itu. Jadi yang membuat unikameral dan bikameral itu teori divisi dan teori separationnya ini, seperti itu. Tapi Indonesia bikameralnya seperti DPR House dan DPD itu Senate. The House-nya si sana
itu kan ada yang common sama representatifnya gitu, dan juga si senatnya dianggap nggak kuatnya mungkin di DPD-nya kalau di Indonesia, karena DPD itu di Indonesia itu hanya berhak untuk memberikan gitu, untuk adanya usulan tentang daerah seperti itu. Kalau menurut saya sih, kalau berdasarkan sejarahnya, tapi ini menurut pribadi saya, bukan menurut buku gitu ya. Pribadi saya, itu DPD itu seperti utusan golongan zaman dulu mah. Jadi kayak model dari utusan-utusan apa, kayak tokoh-tokoh masyarakat gitu zaman dulu. Seperti itu. Tapi ya kalau dari segi pemilihannya enggak gitu, seperti itu. Tapi saya melihat fungsinya itu seperti dulu tuh begitu gitu. Ya meskipun dulu banyak restriknya, tapi sekarang lebih agak bebas juga seperti itu. Nggak kuat kayak di Amerika. Iya, di Amerika memang lebih kuat karena DPD-nya, konstitusinya mengharuskan jadi kuat gitu. Ada kewenangan yang kuat di sana. Seperti itu. Iya sih. Mungkin bisa saja seperti itu. Oke, hanya 3 saja. Sekali lagi kalau mau nanya, tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Saya senang banget siswa banyak nanya. Apa namanya? Ya itu tandanya dia pengen tahu tentang ilmu lebih dalam lagi. Karena kan ada tipikal siswa itu dia hanya belajar PPKN itu ya hanya sekadar menggugurkan kewajiban karena ya sudah, karena kan ada PPKN ya sudah gue harus belajar, udah gitu aja. Seperti itu. Jadi bukan berarti gue pengen tahu lebih nih gitu. Seperti itu. Ya saya wajar sih, saya sakit hati juga tidak, ya biasa aja. Karena lebih kepada bahwa setiap orang itu kan punya passion tertentu ya. Saya nggak punya passion di matematika gitu, tapi saya suka astronominya, saya suka fisikanya gitu. Seperti itu. Saya tidak punya passion di keagamaan gitu, tapi lebih kepada bahwa saya punya passion untuk lebih bagaimana caranya untuk selalu memperbaiki diri dan jadi lebih baik gitu, sebagai makhluk Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi setiap orang itu punya passion masing-masing. Seperti bahwa kita itu menyukai biru, tapi kan tidak serta-merta bahwa kita itu nggak suka dengan warna orange gitu. Seperti itu. Saya milih orange karena tempat minum saya orange. Gitu. Bukan gitu. Seperti itu. Jadi mungkin Anda pernah ada dalam satu kondisi bahwa disuruh untuk memilih warna seperti itu, atau disuruh untuk memilih sesuatu tapi Anda bingung gitu, karena ada orang yang menganggap kalau kita memilih sesuatu itu berarti dianggap kita tidak suka dengan yang lain. Begitu. Ini banyak kuat ini banyak diplesetkan untuk beberapa hal dalam hubungan interaksi sosial gitu. Seperti itu interaksi sosial tanda kutip ya. Oke, itu aja. Sepertinya itu aja. Kita pindah ke tentang Kementerian Agama. Ini kenapa tulisnya just play? Karena memang ini bentuknya tugas. Jadi tugasnya itu adalah yang pertama untuk kelas 10 IPA 1 Anda kebagian Kementerian Kementerian 1, 2, 3, 4. Oke. Kementerian Hukum dan HAM itu IPA 1. Kemudian untuk IPA 2 itu Kementerian Pendidikan. Kemudian IPA 3 itu dapatnya temanya yaitu tentang Kementerian Kesehatan. Kemudian IPA 4 itu dapatnya Kementerian Perdagangan. IPA 5 yaitu dapatnya tentang Kementerian Perdagangan, dapatnya itu adalah Kementerian Informatika. Terus kemudian IPA 6 itu Anda yaitu Kementerian Pertanian. Kemudian untuk yang IPS Kementerian Energi.
atau Kementerian Sumber Daya. Begitu. Saya nggak akan ngulang karena kalau pengen ngulang Anda tinggal balik lagi aja gitu ya, tinggal di apa tinggal bedain, nggak share aja videonya gitu ya, seperti itu. Oke. Lalu apa tugasnya? Tugasnya itu sederhana, it's very simple thing menurut saya, tapi nggak tahu menurut kamu. Anda diposisikan, ini tugasnya individu ya, tugasnya individu nih, diposisikan sebagai seorang menteri. Jadi kenapa ditulisnya just play tadi? Bagaimana jika Anda sebagai seorang menteri, maka saya akan membuat sebuah kebijakan apa, membuat sebuah keputusan apa, membuat sebuah program apa. Satu saja, tapi satu yang mengena dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan demi kemajuan bangsa. Saya mau banget Anda membuatnya itu yang anti mainstream, jangan yang mainstream. Apalagi Anda cari di Google, tugas kementerian A adalah ini. Ya udah, gua programnya ini aja. Saya nggak suka. Oke, kalau kata nggak suka sih lebih kepada ya mungkin ada yang mungkin bingung banget, ya udah itu aja gitu. Akhirnya dia mainstream banget, nggak apa-apa. Tapi silahkan keluarkan imajinasi Anda, begitu ya. Lalu kemudian dibuat dalam bentuk poster, gitu. Posterannya itu poster digital. Anda pakai Canva aja. Canva itu kan ada yang udah aplikasi di Play Store. Jadi di Canva itu Anda bisa bikin mau ada foto Anda silahkan, mau ada pokoknya tentang kementerian yang Anda itu. Tapi sekali lagi ini adalah tugas individu. Lalu di poster tersebut diapain? Poster itu lebih kepada si posternya programnya aja. Tapi programnya jangan tulisan maksudnya tulisan panjang gitu. Itu saya kayak semacam tagline atau jargon atau apa gitu. Yang ditonjolkan tuh di program Anda tuh apa. Begitu. Jadi silahkan Anda berimajinasi sedemikian rupa. Nah, setelah poster itu jadi, canva.com ya, kalau di web itu canva.com, tapi kalau di Play Store ya Canva aja. Begitu, yang huruf C gitu, yang warna biru gitu. Nah, itu kalau sudah selesai si poster itu, Anda upload di media sosial Anda dan harus mendapatkan like 10 minimal 10 orang yang nge-like. Di beberapa kondisi ada siswa yang menuliskannya begini, nih maaf gua nggak pernah posting kayak gini, cuman karena disuruh ini buat tugas, tolong dong kasih like gue gitu. Sampai ada yang gitu. Terserah Anda lah mau kayak apa. Ada yang mungkin udah terkenal, akhirnya dia mau posting apapun banyak yang nge-like. Seperti itu. Ya ini perjuangan. Begitu ya. Kenapa harus diupload di media sosial? Karena lebih kepada bahwa ini menjadi jejak digital Anda, bahwa Anda pernah dalam tugas PPKN, Anda ingin ketika Anda menjadi menteri, kan siapa tahu nanti ke depannya Anda jadi menteri, kan kita nggak tahu gitu ya. Ketika Anda jadi menteri, saya mau ngapain, seperti itu. Jadi tugasnya setelah beres, Anda upload di media sosial, wajib di like oleh 10 orang, boleh di Instagram, boleh di Twitter, di pad jangan jangan di pad, saya nggak main pad, di Facebook, seperti itu. Jadi Anda cukup di 3 platform ini aja, yaitu Twitter, Facebook, sama Instagram. Tapi bukan tiga-tiganya, salah satu aja gitu. Nah, itu di screenshot yang ada 10 like-nya itu. 10 like-nya itu di screenshot. Nah, setelah di screenshot baru di-upload di e-learning, di e-learning Kemenag. Begitu. Jujur aja saya belum bikin untuk tempatnya di e-learning, tapi akan saya buat karena ini baru setengah 3 pagi. Kemungkinan saya nanti pagi jam 9 pagi lah. Saya jam 9 pagi saya tugasin untuk Anda, terus kemudian Anda kerjakan tugasnya. Seperti itu. Oke, setelah di-upload, kemudian di screenshot, terus kemudian dikirim, di-upload di e-learning, seperti itu. Saya nggak akan ngulang lagi, karena nanti kalau pengen ngulang ya nanti tinggal ulang aja videonya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sepertinya hanya untuk itu saja di pertemuan ini. Sekali lagi, minggu depan tidak ulangan, tapi minggu depan Anda masih belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan praktik tentang ketatanegaraan negara.
Kemudian minggu depannya lagi baru kita ulangan. Ulangannya itu adalah di pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bahagia selalu dan selalu sehat dan selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih.